Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penjawab kami yang berjudul sintaksis. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lestari. Saya Izani. Saya Pramudia Maja. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kita membaca ayat suci Al-Quran, yaitu ayat Al-Quraisy 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Baiklah, semoga yang mendengarkan dan membacakan diberikan pahala dari Allah SWT. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan gambar dari kelompok kami. Pergi berteman sama dia. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5. 1, 2, 3. Kelompok 5, fighting gambar. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Pramudia. Kepada Pramudia, kami persilakan. Saya akan menjelaskan dari pengertian sintaksis. Kata sintaksis ini berasal dari kata Yunani, yaitu sundatate, yang mana dapat diartikan mengatur bersama-sama. Menurut Boris Kera pada tahun 1984, pengertian sintaksis ini yaitu bagian dari tata bahasa yang mempelajari dasar-dasar dan proses-proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Dalam kata sintaksis ini juga terkenal dalam bahasa Belanda yaitu sintaksis, atau dari bahasa Inggris juga yaitu bisa disebut sintak, yang mana sintaksis ini ialah bagian dari tata bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa dan frasa. Yang kedua, yaitu struktur sintaksis. Struktur sintaksis ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bisa disingkat dengan SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Ini berkenaan pada fungsi sintaksis. Yang kedua itu nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Ini berkenaan pada kategori sintaksis. Dan yang ketiga itu ada pelaku, penderita, penerima. Ini berkenaan pada peran sintaksis. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan.
dijelaskan sebaiknya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai frasa dan jenisnya. Nah, frasa ini ialah gabungan dua kata atau lebih yang tidak terdapat unsur predikat di dalamnya. Jadi, frasa ini tidak membentuk makna baru atau kata tersebut tidak menimbulkan makna yang berbeda dengan kata yang sebelumnya. Frasa ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada frasa endosentrik. Frasa endosentrik ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada frasa endosentrik koordinatif. Frasa ini mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, atau unsur yang satu dengan unsur lainnya itu sama-sama setara. Contohnya kakek dan nenek. Antara kakek dan nenek ini subjeknya setara. Lalu yang kedua ada frasa endosentrik yang akuzitif, yaitu merupakan kebalikan dari frasa koordinatif ya. Frasa yang terdiri dari unsur yang tidak setara. Contohnya hari libur. Yang ketiga ada frasa endosentrik yang apositif. Frasa ini merupakan aposisi atau terdapat keterangan tambahan di dalamnya. Nah, contoh dari frasa ini misalnya Susi, anak Pak Saleh, sangat pandai. Sangat pandai di sini merupakan keterangan dari Susi, anak Pak Saleh ini. Seandainya Susi dihilangkan menjadi anak Pak Saleh sangat pandai, maka maknanya akan tetap anak Pak Saleh ini ialah Susi. Ataupun misalnya Susi sangat pandai. Susi ini merupakan anak dari Pak Saleh. Yang B ada frasa eksosentrik. Frasa ini ialah jika frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, atau jika salah satu unsur dari frasa ini dihilangkan, maka tidak dapat melengkapi frasa keseluruhan tersebut. Contohnya, siswa kelas 1A sedang bergotong royong di dalam kelas. Nah, siswa kelas 1A sedang bergotong royong di kelas. Nah, di kelas ini merupakan frasa dari eksosentrik. Maka, jika misalnya kalimatnya berubah menjadi siswa kelas 1A sedang bergotong royong, D-nya dihilangkan masuk ke kelas. Atau siswa kelas 1A sedang bergotong royong di titik misalnya. Itu tidak akan bisa melengkapi unsur keseluruhan dari frasa tersebut, karena jika salah satu unsur saja hilang, maka kalimatnya menjadi tidak lengkap. Seperti itu. Jadi di kelas itu merupakan satu kesatuan di dalam frasa eksosentrik. Selanjutnya yang C, ada frasa nominal, frasa verbal, frasa bilangan, dan frasa keterangan. Frasa nominal ini ialah unsurnya itu terdapat kata nominal atau kata benda, misalnya baju baru, rumah sakit. Lalu ada frasa verbal. Frasa yang di dalamnya ini terdapat golongan kata verbal atau kata kerja. Contohnya akan berlayar. Berlayar di sini termasuk di dalam kata verbal. Lalu ada frasa bilangan. Frasa di sini terdapat kata bilangan. Contohnya 2 butir telur, 10 keping. Lalu ada frasa keterangan atau yang mempunyai kata keterangan. Misalnya tadi pagi, besok sore. Nah, pagi di sini dan sore ini menunjukkan keterangan waktu. Lalu ada frasa depan. Frasa depan ini terdiri dari kata depan sebagai penanda, diikuti oleh frasa sebagai aksennya. Lalu yang D, frasa depan. Frasa ini terdiri dari kata depan sebagai penandanya. Misalnya, di halaman sekolah. Di tersebut merupakan kata depan. Atau dari desa. Dari merupakan kata depan. Selanjutnya ada frasa
Baik, saya akan menjelaskan klausa. Klausa adalah sebuah satuan bahasa yang memiliki makna dan memenuhi fungsi sintaksis dalam sebuah kalimat dan membentuk kalimat sederhana. Nah, klausa itu terdiri dari tiga klausa kalimat majemuk setara, yang kedua klausa kalimat majemuk gabungan, yang ketiga klausa gabungan yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, baik, saya akan menjelaskan di papan tulis untuk macam-macam klausa. Yang pertama, ini adalah contoh dari klausa kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara itu dia tidak saling berhubungan dan memiliki dua klausa. Yang pertama, Prima membaca kompas yaitu klausa yang pertama, dan adiknya bermain catur yaitu klausa yang kedua. Nah, klausa kalimat majemuk setara ini kalimatnya tidak saling berhubungan. Yang kedua, yaitu kalimat dari klausa majemuk bertingkat. Nah, dia memiliki dua klausa juga. Yang pertama, orang itu pindah ke Jakarta, klausa pertama. Setelah bekerja di Bank Indonesia yaitu klausa kedua. Nah, kalau yang pertama tadi kan tidak saling berhubungan. Nah, kalau yang majemuk bertingkat ini dia kalimatnya saling berhubungan klausanya. Orang itu pindah ke Jakarta setelah. Nah, artinya saling berkaitan. Yang ketiga, klausa gabungan yaitu kalimat majemuk setara dan bertingkat. Terdiri dari tiga klausa. Yang pertama, dia pindah ke Jakarta, itu klausa pertama. Dan klausa keduanya ayahnya meninggal, dan klausa ketiganya ibunya kawin lagi. Nah, itulah perbedaan dari tiga klausa majemuk setara, bertingkat dan gabungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Nah, kalimat itu kita ketahui ada dua. Yang pertama kalimat lisan, dan yang kedua kalimat tulis. Nah, kalau kalimat lisan ini diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan juga. Sedangkan kalau yang tulis ini diawali dari huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, biasanya kalau kalimat yang tulis ini terdiri dari SPOK. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, dan yang terakhir keterangan. Nah, setidaknya kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Tidak harus lengkap SPOK-nya. Saya akan menjelaskan hubungan frasa, klausa, dan kalimat. Nah, frasa ini adalah sebuah unsur dari klausa. Nah, sedangkan klausa itu gabungan dari kata yang membentuk sebuah kalimat. Jadi itulah hubungan dari tiga tersebut, frasa, klausa, dan kalimat. Mereka saling berhubungan satu sama lain. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Kami akhiri.